penguatan kewenangan di LPS berdasarkan Undang-Undang P2SK. Jadi dengan adanya Undang-Undang P2SK ini memang ada beberapa penguatan kewenangan yang diberikan kepada LPS. Nah, memang ini terutama terkait dengan perbankan, Bapak Ibu. Tetapi nanti kita bisa melihat bahwa penguatan di perbankan itu bisa juga kita jadikan sebagai referensi atau sebagai pertimbangan di dalam kita mengatur kebijakan-kebijakan terkait dengan program penjaminan polis. Nah, saya langsung saja penguatan yang pertama ini yang terkait dengan kelembagaan, Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan adanya mandat baru untuk program penjaminan polis ini, maka tujuan LPS pun menjadi berubah, Bapak Ibu, dari yang awalnya hanya untuk menjamin atau melindungi dana nasabah yang ditempatkan di bank. Nah, sekarang juga melindungi dan menjamin dana nasabah yang ditempatkan di perusahaan asuransi. Kemudian tentunya dengan adanya mandat baru ya berarti fungsi, tugas, dan kewenangan LPS pasti juga akan berubah. Jadi ada penambahan 2 fungsi baru di LPS, yaitu fungsi untuk menjamin polis asuransi dan untuk melakukan penyelesaian permasalahan pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya. Kemudian yang cukup menarik juga untuk penguatan dalam rangka pelaksanaan program penjaminan polis ini, ADK di LPS itu ditambah 1 orang. Bapak Ibu, kalau sekarang jumlahnya 6, nanti akan menjadi 7, yaitu ada ADK yang khusus memang untuk membidangi program penjaminan polis. Nah, ini ADK ini baru akan diangkat paling lambat itu 1 tahun sebelum program penjaminan polis ini akan diselenggarakan atau akan dijalankan. Kemudian yang kedua, penguatan yang terkait dengan penjaminan ini, Bapak Ibu, nanti bisa juga kita jadikan pertimbangan ya dalam pengaturan program penjaminan polis adalah bank itu sekarang diminta untuk menyampaikan laporan simpanan berbasis nasabah penyimpan. Nah, ini memang sangat diperlukan sekali untuk bisa mempercepat proses penanganan klaim penjaminan. Karena kalau berdasarkan best practices di negara lain itu 7 hari itu sudah selesai itu pembayaran klaim. Tapi di kami sekarang kalau mendasarkan pada undang-undang LPS itu kita diberi waktu sampai 90 hari kerja. Dan sekarang LPS sudah bisa mempercepat, tapi juga masih tetap lama, masih 31 hari. Jadi dengan adanya nanti kewajiban bank itu menyampaikan laporan simpanan berbasis nasabah, ini diharapkan bisa mempercepat LPS untuk melakukan pembayaran klaim atau melakukan penanganan bank itu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang terkait dengan daluarsa premi. Jadi di undang-undang LPS itu belum ada ketentuan mengenai kapan sih premi itu dianggap final, perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh bank. Nah, sehingga beberapa tahun yang lalu ketika LPS masih awal-awal berdiri itu LPS bisa minta data perhitungan premi itu sampai 10 tahun ke belakang. Nah, ini kan banknya kesulitan juga untuk mendapatkan data itu. Sehingga untuk memberikan kepastian, maka undang-undang ini membatasi bahwa ya udah kalau udah 10 tahun LPS nggak bisa lagi verifikasi karena sudah dianggap final. Kemudian terkait dengan set off. Nah, set off ini adalah set off antara simpanan dengan seluruh kewajiban. Kalau dulu hanya kewajiban yang jatuh tempo atau yang terkait dengan kredit macet. Nah, sekarang semua kewajiban itu bisa di set off dengan simpanan. Nah, tentunya simpanan yang di set off itu ada simpanan yang dijamin LPS, yaitu sesuai batas maksimum 2 miliar. Kemudian simpanan itu harus simpanan yang layak bayar. Dan yang terakhir ini terkait dengan mekanisme pengajuan keberatan. Nah, dalam konteks penjaminan ini ya, program penjaminan polis ini, penguatan ini bisa kita pertimbangkan untuk diatur juga di dalam RPP ya, rancangan peraturan pemerintah. Contohnya misalnya masalah set off. Nah, ini bisa saja bahwa ketika LPS nanti akan menyelesaikan klaim nasabah atau akan melakukan transfer portofolio, ya nanti akan diperhitungkan antara hak nasabah itu dengan kewajibannya yang belum dibayarkan, misalnya premi-premi yang belum dibayar selama masih dalam
masa tunggu atau dalam grace period ya, jadi belum lapse. Nah itu bisa juga dilakukan set off. Kemudian kalau terkait dengan perhitungan premi daluarsa ya sama lah kan, perusahaan asuransi juga harus bayar iuran berkala. Nah itu juga bisa kita terapkan, dan untuk mekanisme pengajuan keberatan juga sama. Kemudian kalau yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan, ini ada penguatan ya atau pemberian mandat kepada LPS untuk menjadi risk minimizer. Jadi untuk yang perbankan. Jadi LPS itu diberi kewenangan untuk melakukan keterlibatan dini atau early intervention melalui pemeriksaan langsung ke bank dalam rangka untuk persiapan penanganan bank maupun dalam rangka penempatan dana. Jadi berdasarkan Undang-Undang P2SK, LPS itu diberi kewenangan untuk bisa memberikan penempatan dana kepada bank yang sudah bank dalam penyihatan ya, berdasarkan permintaan dari OJK. Nah kemudian Bapak Ibu terkait dengan mandat ini sebetulnya kalau Bapak Ibu cermati bahwa dalam pelaksanaan program penjaminan itu ada 4 mandat yang bisa diberikan kepada penyelenggara program penjaminan, yaitu sebagai pay box, artinya dia hanya sebagai juru bayar saja membayar klaimnya. Ada yang pay box plus, selain melakukan pembayaran juga dia akan melakukan proses likuidasi, proses resolusi tapi terbatas, biasanya itu hanya likuidasi bank. Kemudian ada yang loss minimizer. Loss minimizer itu berarti dia sudah melakukan full resolution. Kemudian juga dia akan mempertimbangkan biaya resolusi yang akan dikeluarkan oleh LPS dalam memutuskan opsi mana yang akan diambil, dan yang paling top ini adalah yang risk minimizer. Nah saat ini LPS untuk program penjaminan simpanan memang masih di loss minimizer ya kalau berdasarkan benchmark. Tetapi dengan adanya mandat dari Undang-Undang P2SK, ke depannya LPS akan menjadi risk minimizer. Nah, bagaimana untuk yang penjaminan program polis ya? Nah, untuk penjaminan program polis, karena mandatnya hanya untuk melakukan pembayaran dan melakukan likuidasi terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izinannya, maka untuk PPP mandatnya itu masih berupa paybox plus. Tuh. Nah kemudian ada penguatan juga terkait dengan resolusi bank. Ini tidak perlu saya sampaikan detail karena ini tidak bisa sebelumnya kita jadikan referensi untuk program penjaminan polis, karena di program penjaminan polis kan hanya likuidasi ya, sedangkan ini penguatannya lebih banyak dilakukan untuk opsi resolusi yang lainnya. Kemudian yang kelima yang terkait dengan program penjaminan polis, ini memang LPS diberi kepercayaan untuk melakukan penyelenggaraan program penjaminan polis. Nah untuk PPP ini sendiri mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Adi Budiarso ya, ketentuannya itu ada diatur di mana saja. Jadi ini diaturnya itu ada yang diatur di bab 3 Undang-Undang P2SK, yaitu di klaster kelembagaan. Ini mengubah Undang-Undang LPS. Nah ini tentunya terkait dengan tadi fungsi tugas wewenang LPS. Kemudian tadi ada penambahan ADK, ini yang perubahannya ada di Undang-Undang LPS. Kemudian juga karena ada fungsi baru, ya tentunya pada saat LPS membahas pada saat rapat berkalanya ADK itu pasti juga akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan program penjaminan polis. Juga terkait dengan pengelolaan aset yang diperoleh dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, di mana LPS untuk mengoptimalkan pengelolaannya itu bisa menggunakan pihak lain. Kemudian pinjaman antar program LPS. Nah ini memang LPS itu nantinya berdasarkan Undang-Undang P2SK ini akan mengelola 3 program Bapak Ibu. Yang pertama yang saat ini sudah dilakukan adalah mengelola program penjaminan simpanan. Nah selain itu juga LPS mengelola program restrukturisasi perbankan. Ini sudah diamanatkan di Undang-Undang BPKSK sebelumnya. Dan yang terakhir LPS itu akan mengelola juga program penjaminan polis. Nah dalam pelaksanaannya seandainya salah satu program ini kemudian mengalami kesulitan likuiditas, maka bisa meminjam ke program yang lainnya. Dan ini nanti ketentuan detailnya akan diatur di RPP. Nah ini RPP ini kemarin baru saja
di kick off-nya itu baru dilakukan di awal bulan Maret ini Bapak Ibu. Tapi nanti akan ada PP yang mengatur bagaimana caranya antar program itu saling meminjam. Ya. Kemudian untuk RKAT ya tentunya itu akan diatur juga RKAT yang berkaitan dengan program penjaminan polis. Nah kalau ketentuan detailnya sendiri ada di bab 8 ya, di Undang-Undang P2SK ini ada 6 bagian yang diatur dan ada 25 pasal. Oke, saya langsung saja. Nah terkait dengan ini yang fungsi, tugas, dan wewenang saya skip aja Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan adanya fungsi baru ya pasti akan ada penambahan tugas LPS dan karena LPS menyatakan program penjaminan polis ya tentunya pasti akan ada kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada LPS dalam rangka untuk melaksanakan tugas penjaminan polis ini. Kemudian berikutnya ini terkait dengan penyelenggaraan program penjaminan polis. Bapak Ibu tadi juga mungkin Pak Adi juga sudah menyampaikan ya, karena memang sumbernya sama ya, sumbernya adalah Undang-Undang P2SK. Jadi mungkin nanti saya akan selain saya menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang P2SK, nanti juga akan saya jelaskan beberapa ketentuan-ketentuan dalam penjaminan simpanan yang mungkin bisa kita adop ketika kita membahas topik ini. Nah yang pertama terkait dengan penyelenggaraan PP ini, bahwa berdasarkan Undang-Undang P2SK ini memang dibentuk program penjaminan polis. Kemudian program penjaminan polis ini tujuannya melindungi pemegang polis tertanggung peserta dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan. Ini saya tekankan Bapak Ibu, jadi yang dicabutnya itu karena perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan. Jadi kalau misalnya perusahaan asuransi itu melakukan self liquidation, itu tidak akan dijamin oleh LPS dan proses likuidasinya juga tidak akan diawasi oleh LPS. Yang akan melakukan pengawasan ya OJK kalau untuk perusahaan asuransi yang dia itu dicabutnya bukan karena alasan kesulitan keuangan. Kemudian yang kedua, untuk menjadi peserta penjaminan polis tadi sudah disampaikan oleh Pak Darwin ya. Jadi memang prinsipnya itu semua peserta itu wajib ya, wajib, semua perusahaan asuransi itu wajib menjadi peserta. Tetapi ada syaratnya loh untuk menjadi peserta pertama kali, yaitu harus memenuhi tingkat kesehatan tertentu. Nah bagaimana tingkat kesehatan tertentu tadi juga Pak Juneri juga sudah menjelaskan ya, di mana di OJK itu kan ada 5 komposit kan, ada yang mulai dari yang sangat baik, baik, cukup baik, kemudian kurang baik dan tidak baik misalnya gitu. Nah dari komposit itu mana sih sebetulnya yang nanti akan bisa masuk ke dalam program penjaminan simpanan sebagai peserta program penjaminan simpanan. Nah ini tentunya Bapak Ibu nanti LPS akan berkoordinasi lagi ya dengan OJK seperti apa nanti pengaturannya, karena memang pengaturan itu sebenarnya diserahkan ke LPS, tapi rasanya LPS juga tidak mungkin membuat ketentuan tanpa melibatkan OJK atau tanpa merujuk ketentuan yang ada di OJK, karena sebenarnya yang paling tahu gimana sih kesehatan dari perusahaan asuransi itu kan OJK. Nah kemudian kalau Bapak Ibu mungkin cermati ya, di awal bulan Februari itu kan ada pemberitaan ya di media bahwa ada 13 perusahaan asuransi yang berada dalam pengawasan khusus. Nah, tapi di situ juga disampaikan bahwa dari beberapa perusahaan asuransi yang berada dalam pengawasan khusus karena memang mengalami permasalahan yang belum bisa diselesaikan itu, ada yang sudah melakukan upaya-upaya penyelesaian. Bahkan ada juga 2 perusahaan lain yang awalnya ada di dalam statusnya itu dalam pengawasan khusus, kemudian bisa disehatkan dan menjadi kembali menjadi pengawasan normal statusnya. Nah, Bapak Ibu, kita diberi waktu 5 tahun ya grace periodnya di dalam Undang-Undang P2SK, bahwa penyelenggaraan program penjaminan polis itu baru akan berjalan 5 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang P2SK ini. Nah, tentunya yang kita semua pasti berharap lah ya, dari 13 perusahaan asuransi yang saat ini berada dalam pengawasan khusus itu, dalam kurun waktu itu bisa dilakukan penyihatan-penyihatan. Sehingga apa? Sehingga
nanti pada saat program penjaminan polis ini akan berjalan, ya bisa kemudian pengawasannya sudah normal dan bisa memberi tingkat kesehatan. Meskipun tadi juga disampaikan kayaknya nggak mudah ya Pak ya, susah juga ya. Nah kemudian gimana kalau misalnya nggak jadi peserta penjaminan? Ya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ihsanuddin, juga oleh Pak Dani yang akan terseleksi oleh awam ya Bapak Ibu. Dan kita pasti kan nggak mengharapkan seperti itu. Jadi ini merupakan tantangan ya, baik dari industri maupun dari pengawasnya ya, dari otoritas jasa keuangan, gimana kita bisa dalam waktu yang singkat ini, 5 tahun ini kita bisa menyehatkan ya industri asuransi sehingga semua perusahaan asuransi nantinya bisa menjadi peserta program penjaminan polis. Nah kemudian Bapak Ibu tentunya untuk menjadi peserta program penjaminan polis ya ada kewajiban-kewajiban yang harus disampaikan oleh si perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Ini sebenarnya hampir sama Bapak Ibu dengan kewajiban yang disampaikan pula oleh bank sebagai peserta penjaminan. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus diserahkan, ada akta pendirian, anggaran dasar, dokumen perizinan serta surat pernyataan. Nah ini yang agak menarik ini Pak Dani. Jadi di bagian bab 8 penjaminan polis khusus untuk surat pernyataan itu ada penjelasan bahwa surat pernyataan ini akan menjadi salah satu syarat administrasi untuk fit and proper Pak. Nah kalau yang diperbankan, karena waktu saya lihat ternyata di perbankan nggak ada di penjelasan seperti ini. Ini adanya justru di bab 8 di bagian program penjaminan polis. Ada penjelasan seperti itu Bapak. Nah ini memang bagi kami LPS ini sangat bagus sekali ketentuan ini, karena memang sampai saat ini pun ada beberapa pemegang saham, pengurus yang masih susah untuk menyampaikan surat pernyataan. Nah kalau ini sudah diatur seperti ini, berarti ini nanti bisa menjadi pertimbangan OJK dalam melakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi fit and proper. Tuh. Kemudian Bapak Ibu kewajiban yang lain ya tentunya sama ya, harus ada pembayaran iuran awal kepesertaan, iuran berkala, lalu menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program penjaminan polis. Nah yang menarik Bapak Ibu kalau kita lihat adalah bahwa perusahaan asuransi sama halnya dengan bank harus menyampaikan nantinya data polis berbasis pemegang polis, tertanggung ataupun peserta. Nah kami terus terang belum ini ya Bapak Ibu belum bertemu dengan industri untuk membahas ini ya Bapak Ibu. Kami juga membayangkan bahwa ini tidak mudah, karena ketika kami melakukan ini untuk yang SCV, yang single customer views untuk perbankan itu juga membutuhkan waktu dan ada masa-masa untuk transisinya ya sebelum kemudian itu benar-benar full dilakukan. Nah ini nanti tentunya ini kami akan banyak juga melakukan FGD dengan industri untuk tahu gimana sih data polis yang bisa mencerminkan artinya bisa mencerminkan data polis untuk pemegang polis yang masih pemegang polis, tertanggung ataupun peserta. Karena Bapak Ibu ini sangat memudahkan nanti bagi kami ketika kami harus menyelesaikan klaim penjaminan, apakah nanti bentuknya mau ditransfer ke perusahaan asuransi lain atau akan dikembalikan haknya, jadi dengan membayar preminya ya atau akan premium. Nah kalau kita punya data ini maka LPS akan bisa lebih cepat menyelesaikannya, karena kalau misalnya semakin lama kita tidak segera menyelesaikan itu resikonya lebih besar di LPS, karena bisa saja di antara perusahaan asuransi itu dicabut dan LPS kemudian menyelesaikan tadi dengan melalui transfer portofolio atau pembayaran itu, bisa saja ada klaim yang mungkin timbul. Nah tentunya itu kan akan semakin membebani LPS. Nah kemudian Bapak Ibu kalau perusahaan asuransi itu dicabut izin usahanya, nah ini ada kewajiban-kewajiban juga yang harus dilakukan oleh si pemegang saham, pengendali pengurus, yaitu mereka harus membantu TL dengan untuk menyampaikan data-data atau informasi yang dibutuhkan dan dilarang untuk menghambat proses likuidasi. Nah tentunya karena ini kewajiban Bapak Ibu pasti ada sanksinya ya.
Dan sanksi itu ada sanksi administrasi dan ada sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi ini diatur di untuk sanksi administrasi di pasal 280, sedangkan pidananya ada di pasal 294. Kemudian untuk yang sanksi administrasi sendiri ini ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada LPS untuk mengatur sanksi administrasinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan iuran Bapak Ibu. Nah, iuran ini ada pengaturannya di Undang-Undang P2SK. Jadi iurannya itu akan dibayar kalau iuran awal itu hanya 1 kali. Jadi ketika menjadi peserta untuk pertama kali. Kemudian kalau iuran berkala itu pembayarannya dilakukan per semester. Ini sama dengan penjaminan simpanan. Jadi akan per semester. Kemudian untuk premi periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni akan dibayarkan di 31 Januari. Sedangkan untuk premi yang semester kedua dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember itu dibayarkan paling lambat 31 Juli. Jadi ini pembayarannya adalah pembayaran di muka. Nah, kemudian bagaimana besarannya? Nah, ini yang masih dibahas ya Bapak Ibu, masih dibahas antara kami dengan Kementerian Keuangan dan OJK, sehingga saya juga belum berani mendahului ya. Nah, tentunya dalam kita nanti melakukan pembahasan atau untuk menentukan berapa sih sebetulnya iuran yang pas ya untuk awal maupun iuran berkala ini, kita juga melakukan benchmark. Nah, nanti kan kita akan mendengarkan ya di sesi berikutnya ada pembicara dari yang akan menyampaikan mengenai bagaimana praktek program pinjaman polis di Malaysia dan di Korea. Mungkin nanti kita juga bisa melihat seperti apa di sana besaran iuran berkalanya. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan premi ini, bahwa di penjaminan simpanan itu premi itu ditetapkannya itu flat. Jadi kita bisa punya pilihan Bapak Ibu. Ini yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi dan bisa kita tuangkan di dalam RPP, apakah premi ini, maksud saya iuran berkala ini akan ditetapkan flat atau akan berbasis resiko. Ya, kalau memang kita lihat di beberapa negara benchmarknya itu sudah berbasis resiko. Nah, kalau penjaminan simpanan sendiri itu kita ditetapkannya masih flat. Jadi masih flat, tetapi di dalam undang-undang itu diatur bahwa bisa saja nantinya akan ditetapkan berbasis resiko, sehingga premi yang dibayarkan itu bisa berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Nah, ini mungkin bisa juga nanti dipertimbangkan untuk pengaturan premi di program penjaminan polis. Apakah kita flat dulu selama beberapa tahun, kemudian baru kita berbasis resiko. Kalau nggak salah di Korea ya mungkin ya, itu juga 2 tahun pertama itu masih flat. Kemudian baru tahun ketiga dan seterusnya itu dilakukan dengan berdasarkan pada resiko. Nah, kemudian kalau di penjaminan simpanan, ketika nanti akan diterapkan premi berbasis resiko itu ada aturannya juga, antara premi terendah ke premi yang tertinggi itu tidak boleh lebih dari 0,5%. Nah, hal ini yang mungkin nanti bisa kita pertimbangkan juga untuk diterapkan di program penjaminan polis. Dan meskipun di undang-undang LPS sudah ditetapkan preminya itu adalah 0,1%, ya 0,1% dari rata-rata saldo simpanan per periode, itu bisa saja diubah. Tapi ada syarat-syaratnya untuk mengubah itu, misalnya kalau cakupan kalau target fundnya itu sudah terpenuhi. Nah, kalau untuk perbankan itu target fundnya itu kan 2,5%. Saat ini kita sudah 1,7%. Dan kalau tidak ada bank yang harus ditangani oleh LPS, bank besar ya, sehingga membutuhkan dana besar, itu sebenarnya tahun 2030 target fund untuk perbankan itu sudah bisa terlampaui. Kemudian bisa juga berubah karena benefitnya ya, benefitnya itu mengalami perubahan. Kalau di perbankan kan saat ini kita 2 miliar, misalnya ada perubahan, bisa saja preminya kemudian berubah. Kemudian juga kalau ada perubahan tingkat resiko ya pada industri perbankan, itu juga bisa mengalami perubahan preminya. Oke, kemudian saya lanjutkan yang terkait dengan manfaat ya Bapak Ibu. Jadi untuk penjaminan polis ini, ruang lingkupnya ya, kalau kita lihat
ruang lingkup penjaminan polis ini di dalam Undang-Undang P2SK ini diatur bahwa untuk penjaminan polis itu adalah diberikan untuk polis asuransi yang masih aktif dan belum berakhir, ya, penjaminan polisnya ya. Caranya tadi sudah saya sampaikan, bisa dengan mengalihkan portofolio atau bisa juga mengembalikan hak tertanggung. Dan yang kedua, kalau memang sudah ada klaim karena peristiwanya sudah terjadi, ya LPS akan membayar klaim penjaminannya. Kemudian berapa maksimalnya? Nah ini memang tadi sekali lagi Bapak Ibu ini masih kita bahas, jadi saya juga belum berani mendahului. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita pertimbangkan. Mungkin Mas Anto ke itu linknya. Jadi ketika kita menjamin atau menetapkan batas maksimum penjaminan itu, yang harus kita pertimbangkan itu adalah bahwa batas maksimum itu harus bisa menjamin mayoritas dari pemegang polis atau tertanggung atau peserta. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa skema penjaminan itu harus memiliki unsur sharing. Jadi nggak boleh penjaminan itu full semua dijamin. Jadi ada unsur sharingnya, yaitu apa ya, limit penjaminan. Ini untuk menghindari moral hazard. Kemudian limit penjaminannya itu harus kredibel. Kredibel itu seperti apa ya tadi? Harus bisa menjamin mayoritas dari si pemegang polis, tertanggung ataupun peserta. Nah, kalau kita lihat biasanya itu menggunakan proporsi ya, proporsi jumlah pemegang polis yang simpanannya itu dijamin seluruhnya. Nah, kalau benchmark itu rata-rata itu di atas 90% pemegang polis itu dijamin penuh nilai manfaatnya. Nah itu. Kemudian yang kedua itu juga bisa mempertimbangkan level playing field. Ya, kalau yang ada saat ini yang pembandingnya adalah perbankan. Jadi ada kesetaraan nilai batasan penjaminan. Jadi secara prinsip itu nilainya tidak perlu sama, tapi juga jangan berbeda jauh. Namun Bapak Ibu terkait dengan playing field ini, level playing field ini kita memang harus agak hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Karena penjaminan simpanan di Indonesia itu termasuk yang paling tinggi di dunia ya. Kalau kita lihat dari survei IADI, survei tahunan IADI ya, tahun 2022, dari 96 negara yang disurvei, Indonesia itu menduduki peringkat kelima yang paling tinggi penjaminan simpanannya ya, maksimum penjaminan simpanannya. Nah kemudian kalau kita lihat di undang-undang LPS sebetulnya kan yang dijamin itu hanya 100 juta, tapi ketika tahun 2008 terjadi krisis kan, kemudian dengan PP 66 tahun 2008 dinaikkan menjadi 2 miliar, tapi sampai sekarang nggak diturun-turunin. Jadi ini memang sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari tadi yang 96 negara di survei tadi, 70% itu di bawah 100.000 dolar. Ya, sementara Indonesia itu 140.000 dolar ya, hampir 140.400-an lah ya dolar. Nah ini, jadi memang sangat tinggi sekali. Sehingga kalau misalnya nanti kita akan menetapkan batas maksimum penjaminan untuk penjaminan polis asuransi, kita juga harus memperhatikan itu, karena memang untuk yang penjaminan simpanan itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat juga Bapak Ibu, kalau penjaminan simpanan itu kan per nasabah per bank. Jadi kalau kita punya tabungan, punya giro, punya deposito, ya semuanya akan dihitung, disatukan, diakumulasi. Yang akan dibayarkan yang maksimal 2 miliar. Nah sedangkan untuk asuransi ini kan agak berbeda ya Pak ya, mungkin kita agak sulit kalau kita mau akumulasiin ya. Misalnya pemegang polisnya sama, misalnya saya, perusahaan asuransinya sama, kemudian peristiwa, misalnya ya peristiwanya kejadian, misalnya terbakarnya mungkin sama, tetapi saya punya asuransi, polis asuransi untuk kendaraan, kemudian untuk rumah, properti, kemudian ada juga untuk misalnya kecelakaan diri ya. Nah, kemudian itu ternyata rumahnya terbakar, di situ ada mobil segala. Nah, apakah kemudian kita jadikan akumulasi
oh yang dijamin hanya yang rumahnya saja, atau batas penjaminannya berapa, ya udah dihitung itu semuanya. Kalau lebih dari batas maksimumnya juga batas maksimumnya, nggak seperti itu. Kalau yang asuransi ya tentunya tidak bisa serta-merta diakumulasi seperti penjaminan simpanan. Mungkin agregasinya itu kalau misalnya empat-empatnya itu terpenuhi, misalnya barangnya sama, asuransinya sama, pemegang polisnya sama, kemudian peristiwanya sama, ya. Jadi empat kriterianya itu bisa terpenuhi, dan mungkin baru itu bisa kita agregasi. Tapi kalau salah satu tidak terpenuhi, ya mungkin nggak bisa diagregasi karena memang sudah berbeda polis asuransinya. Nah, itu. Oke, balik lagi Mas Anto. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan aset dan kekayaan, dan ini memang di undang-undang itu diminta untuk dipisahkan pencatatannya antara 3 program tadi. Jadi tidak boleh jadi satu, masing-masing program itu punya pencatatan. Kemudian yang tidak kalah penting, nah ini tentunya ini buat kami menjadi lebih aman ya, karena disebutkan bahwa dana yang dikeluarkan LPS dalam pelaksanaan program penjaminan polis itu merupakan biaya. Jadi biaya resolusi, dan kalau ada selisih nanti antara biaya resolusi dengan hasil recovery-nya itu bukan dianggap sebagai kerugian. Jadi itu yang membuat kami menjadi lebih tenang, karena kalau misalnya kemudian kita mengeluarkan dana untuk program penjaminan polis, kemudian recovery-nya nggak mencukupi, itu kita harus mempertanggungjawabkan, itu kan akan menghambatlah pelaksanaan tugas kami. Dan tentunya ya pasti semua itu harus dilakukan secara prudent ya, dengan tata kelola yang baik itu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang terakhir ini dari saya, ini terkait dengan penanganan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah ya. Jadi kalau penjaminan simpanan tadi ada 4 opsi ya, bisa kita melakukan purchase assumption, bisa melakukan pengalihan ke bank perantara, yaitu bank yang dibentuk oleh LPS, bisa juga melakukan penyuntikan modal atau penyertaan modal sementara, dan yang terakhir likuidasi. Nah, khusus untuk perusahaan asuransi memang mandat yang diberikan kepada LPS itu hanya likuidasi saja. Nah, kalau kita lihat di sini, pada prinsipnya setiap ada perubahan status pengawasan, OJK itu harus menyampaikan kepada LPS. Nah, kalau kemudian perubahan status pengawasannya itu ternyata bisa menyebabkan perusahaan asuransi itu dicabut izin usahanya, maka LPS bisa melakukan langkah-langkah persiapan. Langkah-langkah persiapannya apa ya? Melakukan pemeriksaan. Kemudian OJK harus menyampaikan data-data yang terkini mengenai perusahaan asuransi itu. Dan ketika perusahaan asuransi itu kemudian dicabut izin usahanya oleh OJK, maka LPS mulai akan melakukan atau menjalankan kewenangannya, yaitu bisa mengambil alih segala hak dan kewenangan pemegang saham, termasuk kewenangan untuk melakukan RUPS. Kemudian selanjutnya LPS akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi bank, karena pelaksanaan likuidasi bank sendiri kan dilakukan oleh TL. Nah, TL ini akan dibentuk oleh LPS. Kemudian dalam menjalankan likuidasi ini memang LPS mempunyai beberapa kewenangannya itu. Kemudian nanti dari hasil pencairan aset pencairan aset yang dilakukan oleh TL itu nanti akan dibayarkan kepada para kreditur, termasuk LPS. Tentunya kreditur itu sesuai dengan urutan. Jadi yang paling kanan Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu untuk mengganti talangan gaji terutang ya. Jadi kalau misalnya perusahaan asuransi itu belum membayar gajinya karyawannya, ketika perusahaan asuransi itu dicabut izin usahanya, ya LPS yang akan nalangi kalau perusahaan asuransi itu belum punya duit. Kemudian juga sebagai pengganti talangan pesangon pegawai, lalu biaya perkara pengadilan, kemudian hasil pencairan tersebut juga akan dibayarkan ke LPS ya, untuk pembayaran atas pelaksanaan PPT yang harus dibayarkan LPS, lalu pajak terutang, dan baru yang terakhir itu ke
ini ke bagian dari pemegang polis yang tidak dijamin oleh LPS, dan baru kreditur lainnya gitu. Kemudian berikutnya adalah beberapa peraturan pelaksanaan program penjaminan polis yang diamanatkan dalam undang-undang untuk diatur di PP dan yang diatur di dalam peraturan LPS. Nah, kalau yang diatur di dalam PP itu adalah tadi iuran awal kepesertaan, iuran berkala, dan ini juga harus dikonsultasikan oleh DPR. Jadi nanti tentunya pada saat kita akan menetapkan berapa sih iuran awalnya, berapa iuran kepesertaan ini. Selain kita juga melakukan FGD, diskusi dengan praktisi, kemudian juga dengan industri, juga nanti harus kita konsultasikan terlebih dahulu ke DPR. Demikian juga untuk terkait dengan produk-produk asuransi pada lini usaha mana saja yang akan dijamin. Nah, kalau memang arahnya yang akan dijamin ya kalau asuransi jiwa ya seluruh asuransi jiwa kecuali yang yang terkait dengan investasi. Kemudian kalau asuransi kerugian ya Bapak Ibu tahu ada asuransi kebakaran, ada asuransi properti, kemudian asuransi kebakaran, properti, kemudian kecelakaan diri, ya asuransi kerugian pada umumnya. Tapi untuk asuransi yang besar itu memang arahnya kemungkinan tidak akan dijamin ya, seperti misalnya asuransi kapal, kemudian pesawat, kemudian satelit, itu kemungkinan besar memang tidak akan dijamin. Juga untuk asuransi kredit dari asuransi itu juga tidak dijamin. Kemudian terkait dengan pengecualian program asuransi sosial dan program asuransi wajib. Jadi tadi disampaikan bahwa untuk asuransi sosial, asuransi wajib itu memang tidak dijamin. Tetapi asuransi yang mana yang tidak dijamin? Itu asuransi sosial atau asuransi wajib yang memang diselenggarakan oleh badan khusus, Pak. Misalnya BPJS itu nggak kita jamin. Tapi kalau nanti ada asuransi wajib lainnya, misalnya tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Juneri, Pak, yaitu yang titik party tadi, Pak. Itu bisa saja itu nanti termasuk yang tetap dijamin oleh LPS. Kemudian terakhir mengenai batas maksimum penjaminan program penjaminan polis, ini juga sama, bahkan ini tidak hanya konsultasi tapi harus disetujui oleh DPR. Kemudian besaran denda administrasi terkait program penjaminan polis ini juga akan diatur di PP-nya. Sedangkan yang diatur di PLPS itu lebih ke tata caranya, misalnya tata cara pembayaran iuran, kemudian tata kelola yang baik, ya, LPS sebagai penyelenggara program penjaminan polis, kemudian tadi yang terkait dengan penyampaian data berbasis pemegang polis, tertanggung dan atau peserta, kemudian yang terkait dengan pelaksanaan likuidasi perusahaan asuransi. Saya rasa itu Pak dari saya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya Bapak Ibu, karena memang saat ini memang peraturan turunannya itu masih dibahas terus ya antara kami dengan pemerintah, dalam hal ini BKR, tadi tepatnya Pak Adi. Jadi tentunya masukan-masukan dari Bapak ini akan sangat berharga bagi kami untuk nantinya bisa kami pertimbangkan di dalam penyusunan RPP-nya.